Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran prakarya kelas 8, yaitu materinya penjernihan air. Sebelum kita melanjut ke pembelajaran, kembali diingatkan untuk peserta didik jangan lupa absen ya. Dan kita awali pembelajaran dengan berdoa agar pembelajaran kali ini bisa lebih bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lanjut ke tujuan pembelajaran prakarya pada kali ini adalah seperti ini ya, tujuan pembelajarannya ada 4 poin. Yang pertama, menghargai keberagaman pembuatan alat penjernihan air. Yang kedua, mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan alat penjernihan air dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, merancang pembuatan alat penjernihan air produk TIK dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Yang keempat, membuat, menguji, dan mempresentasikan alat penjernihan air di daerah setempat dan daerah lain dengan disiplin dan tanggung jawab. Kita lanjut lagi. Sistem jenis penjernihan air. Jenis penjernihan air dibagi menjadi 2. Yang pertama, penjernihan secara alami. Yang kedua, penjernihan secara buatan. Bagaimana proses penjernihan keduanya kita lihat bersama-sama. Penjernihan air secara alami. Banyak kegiatan sehari-hari yang memerlukan air. Misalnya untuk mandi, memasak, mencuci baju, mencuci perlengkapan dapur, dan lain sebagainya. Tapi, pencemaran air menuntut banyak orang untuk memurnikan air merupakan sebelum dikonsumsi atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi karena sekarang banyak banget ya polusi ataupun pencemaran air, baik dari limbah pabrik, buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Makanya salah satu solusi adalah dengan cara membuat sistem penjernihan air baik secara alami ataupun buatan. Untuk membuat penjernihan air alami, ada beberapa bahan yang dibutuhkan. Kita lihat yuk bahan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan penjernihan air secara alami. Seperti ini urutannya, jadi kita menggunakan botol air mineral yang sudah tidak terpakai. Kita susun kelengkapannya. Yang pertama ada arang batok tentunya, lalu kerikil besar, kerikil kecil, pasir, ijuk, dan terakhir jerami. Jadi alat-alat yang kita pakai ini kita susun sedemikian rupa yang seperti pada gambar di samping ya. Susunannya sudah jelas agar proses penjernihannya berjalan maksimal. Setelah disusun seperti ini, baru kita tuangkan air yang kotor atau yang terpapar limbah. Lalu kita tunggu sampai airnya melewati susunan yang sudah kita buat, lalu kita tampung di tempat yang khusus untuk penampungan air bersih. Jadi seperti ini anak-anak ya. Lanjut penjernihan air secara buatan. Tadi sudah kita lihat penjernihan air secara alami, selanjutnya penjernihan air secara buatan. Selain menggunakan cara alami, proses penjernihan air juga bisa menggunakan metode buatan dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Nih, bahan-bahan yang bisa digunakan untuk melakukan penjernihan air secara buatan. Yang pertama ada kloriat, pasir aktif, resin Nuftener, resin kation, pasir zeolit, pasir mangan, pasir silika, arang aktif, tawas, polyaluminium klorida, dan lain sebagainya. Ini sekedar pengetahuan ya anak-anak ya, baik menggunakan bahan alami yang sudah tadi dipaparkan, bisa juga menggunakan bahan-bahan lainan alami seperti yang kalian lihat pada layar berikut.
Sekian pembelajaran prakarya hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di grup WhatsApp. Sekian dari Ustadz. Jika ada salah kata, pengetikan, ataupun pengucapan, Ustadz mohon maaf. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.